Ya udah, langsung aja ya ke yang pertama, dari pengenalan konsep. Yang nomor satu itu, pernahkah kamu menyelesaikan masalah yang melibatkan tiga informasi yang saling terkait? Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak gitu? Coba dari Lisna dulu, apa apa aja deh contohnya gitu. Paling ya itu, apa sih? Dengar nggak suaraku? Iya, ada dengar. Aku kalau yang nomor satu itu, kalau yang apa ya, dalam kehidupan real, kehidupan banget mah apa ya, masih bingung gitu. Tapi kan kalau nyamain sama yang sering dijadiin soal tuh, yaitu terkait, paling terkait harga dari barang-barang gitu. Ini kan karena tentang apa sih, SPLTP ya, tiga variabel ya, berarti dari tiga barang misalnya gitu, untuk mengetahui harga dari satuannya gitu. Gitu kalau dari aku. Oke, terus aku mau nanya ke, kan yang nomor dua itu, jika ada tiga jenis barang, tiga pelanggan, dan tiga total harga. Bagaimana caramu menentukan harga per barangnya ini? Kayak contohnya misalnya ada soal gitu loh. Nah, Kak Subatul ada nggak? Ada kan ya? Bisa itu nggak? Apa gitu cara menentukan harganya? Kalau aku sendiri sih mengubah informasi tersebut menjadi variabel kayak contoh X, Y, atau bisa Z, lalu menyelesaikan dengan metode eliminasi atau dengan matriks. Ini nggak ada suaranya. Di aku juga kejeda. Namun dalam Karena situasi itu, hanya ditentuin harga barangnya, eh dikasih dikasih pertanyaan harganya itu berapa, apa, eliminasi terus pakai value gitu. oke, selanjutnya ke aktivitas yang inti, yang eksplorasi SPLTV. Di sini itu kan nanti tugasnya itu ngebuat video yang di aktivitas inti itu, jadi kayak lebih ke ngejawab soal-soal itu. Nah, di sini langsung saja untuk soal yang pertamanya itu, sebuah toko menjual tiga jenis produk A, B, dan C. Berikut data pembeliannya. Untuk pelanggan satu, yaitu membeli dua pensil, satu penghapus, dan tiga buku tulis dengan total 65.000. Kemudian pelanggan dua membeli satu pensil, dua penghapus, dan dua buku tulis dengan total 55.000. Dan kemudian pelanggan yang ketiganya membeli tiga pensil, dua penghapus, dan satu buku tulis dengan total 70.000. Nah, otomatis di sini itu kan menggunakan penyelesaiannya, karena di situ itu tugasnya tuliskan SPLTV dari informasi tersebut, kemudian tentukan mana dari setiap variabel dan satu-satunya. Kemudian gunakan notasi yang tepat dan buat video konten yang bisa menunjukkan penggunaan gestur yang tepat dalam menjelaskan jawaban dari soal tersebut. Nah, dari soal tersebut kita bisa ngerjainnya itu, yang pertama tentunya kita simbolkan dulu dari masing-masing barangnya. Kayak misalnya untuk pensil itu berupa variabel X. Jadi untuk yang pelanggan satu itu membeli, otomatis kalau misalnya dirubah ke SPL-nya itu menjadi 2X ditambah 1Y. Nah, untuk penghapusnya itu disimbolkan dengan Y, kemudian untuk buku tulisnya disimbolkan dengan Z. Jadi untuk bentuknya itu
2X ditambah 1Y dan ditambah 3Z kemudian sama dengan 65.000. Begitupun juga untuk pelanggan yang kedua yaitu 1X tambah 2Y ditambah 2Z kemudian sama dengan 55.000. Kemudian untuk yang pelanggan 3 itu adalah berarti di sini 3X ditambah 2Y ditambah X ditambah Z berarti sama dengan 70.000. Nah, untuk penyelesaian sendiri kita cari masing-masing untuk cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan metode eliminasi dan di situ juga bisa kita langsung untuk mencari X, Y dan kemudian Z-nya dan bisa dibuktikan apakah kemudian dari 3 barang itu bisa menghasilkan harga yang sesuai gitu. Nah, dari kalian gimana? Barangkali ada penyelesaian yang berbeda? Ada lagi nggak? Lisna barangkali? Kalau aku sih sama kayaknya, kayak Ina. Lis? Udah suaranya tak tadi? Iya. Iya, jaringannya hilang-hilang. Ruplek jaringannya. Tapi tadi pas Ina jelasin ada kok. Ada pas aku ngejelasin lancar berarti. Lancar. Cuman ininya aja, gambarnya aja yang gak muncul. Oh ya udah, kita lanjut aja ya ke yang bagian. Oh ya, Bentar. diskusi dulu yang ini nyelesainnya gimana? Sama. sih. Kan metode eliminasi. Ya. Aman kan? Oke, lanjut aja ya ke yang dianalisis yang ke aktivitas 2. Aktivitas 2 di sini itu tugasnya selesaikan SPLTV menggunakan metode eliminasi, kemudian ulangi dengan metode matriks inverse atau eliminasi Gauss-Jordan, kemudian bandingkan kedua metode tersebut mana yang lebih efisien dan mudah dijelaskan ke siswa SMA. Atau Mun lebih mudah yang mana, Mun? Kalau yang eliminasi atau yang matriks Gauss-Jordan? Mungkin kalau buat yang anak SMA lebih gampang ke eliminasi sih. Karena lebih sederhana ya berarti ya? Iya, betul. Kasubatul gimana? Ya, kalau dari aku sendiri benar eliminasi karena untuk penempatan dan penyelesaiannya itu lebih mudah eliminasi. Oke. Kita lanjut aja ya, langsung ke aktivitas 3. Kemudian tugasnya itu apa makna dari solusi X, Y, Z dalam konteks harga barang, kemudian ubah satu nilai koefisien dan amati bagaimana hasilnya berubah, apa maknanya jika sistem tidak memiliki solusi. Lisna gimana, Lis? Udah yang ini? Udah yang nomor satunya tuh yang makna solusi X, Y, Z dalam konteks harga barang. Jadi dalam konteks harga barang itu solusi X, Y, Z itu digunakan untuk mewakili harga dari ketiga jenis barang tersebut. Kayak tadi misalkan X itu untuk X itu jadi simbol untuk pensil misalkan gitu ya tadi, yaitu untuk mewakili penggaris, dan Z itu untuk mewakili buku misalkan kayak gitu. Terus di sini tuh
Jika kita memiliki SPL yang melibatkan XYZ dan konstanta yang mempresentasikan jumlah barang dan total biaya, maka solusi dari sistem tersebut akan memberikan nilai spesifik untuk XYZ dari harga dari masing-masing barang. Jadi itu dari dengan menggunakan XYZ tadi tuh kita jadi bakal tahu nanti harga satuannya kayak gitu. Terus untuk yang ininya, ubah satu nilai koefisien dan amati bagaimana hasilnya berubah. Apa maknanya jika sistem tidak memiliki solusi? Tentu saja ya ketika kita mengubah nilai koefisien dari salah satu nilai itu pasti akan berpengaruh juga tuh karena di sini kan misalnya nih tadi contohnya ya, ada satu persamaan tuh 2x plus 3y sama dengan 10. Kemudian ketika kita ubah nilai x nya menjadi 4, itu nanti hasilnya akan beda gitu. Gitu sih, gimana ya? Gimana, ada yang ini nggak? Oh, kayak lebih gampangnya mah ngasih simbolnya gitu ya, X, Y, Z tuh biar gampang. Kalau misalnya si siswa itu kayak dalam kehidupan nyata dimasukkan ke dalam pemodelan matematikanya gitu kan ya, yang X, Y, Z itu gitu. Oke, kita lanjut aja ya langsung ke refleksinya berarti. Yang pertama itu, bagaimana menurutmu SPLTV bisa membantu siswa memahami hubungan antara data dan persamaan? Untuk soal yang pertama, dari siapa dulu? Kak Suwa tuh gimana refleksinya ini berarti? Kalau soal yang pertama, tentang bagaimana menurut saya SPLTV bisa membantu siswa memahami hubungan antara data dan persamaan, itu SPLTV membantu siswa melihat bagaimana informasi dalam bentuk data transaksi dapat diterjemahkan dalam bentuk aljabar, atau bisa dikatakan persamaan, sehingga mereka belajar bahwa matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata. Sangat membantu sih, karena bisa dihubungkan ke kehidupan nyata tuh. Jadi siswa yang mempelajari itu lebih mudah. Oke, Mumun ada tambahan nggak, Mun? Lisna ada tambahan? Cukup mungkin. Oke, lanjut aja ya ke yang nomor 2 berarti. Apa tantangan yang kamu hadapi dalam menjelaskan konsep ini ke siswa SMA? Mumun bisa jelasin dulu yang ini nggak? Yang kedua gitu. Apa tantangannya kalau misalnya ngejelasin materi ini ke siswa SMA? Mumun, aman nggak Mumun? Liz, aku kedengeran nggak suaranya? Ada kedengeran. Ada. Aku, Ya, nah. aku dulu aja ya. Sok Mun, jelasin. Yang itu yang nomor 2 itu. Apa tantangan yang kamu hadapi dalam menjelaskan konsep ini ke siswa SMA? On mic. Mun, mic-nya belum nyala. Ya. Mungkin kesulitannya kalau siswanya belum memahami gitu, misalkan hubungan antara variabelnya, menghubungkan antara data sama variabel-variabelnya itu. Aku tambahin aja ya sedikit. Mungkin kayak misalnya si siswa itu tantangannya pastinya kalau misalnya dia itu
di pas SMP-nya itu pas SMA iya kayak dalam materi aljabarnya itu dia belum mampu banget gitu loh. Jadi kayak asal lewat aja otomatis dia kurang paham nih terkait proses dari penyelesaian SPLDV-nya gitu loh. Terus kayak mungkin kalau misalnya di beberapa materi sebelum penunjang dari SPLDV nih mereka nggak memperhatikan penuh otomatis kan mereka juga bakalan kebingungan juga gitu loh. Nah, tugasnya kita sebagai guru tentunya harus ngejelasin secara lebih sederhana aja gitu ke mereka dan pakai bahasa yang mungkin harus bisa dipahami sama mereka gitu. Lanjut ya ke yang ketiga. Strategi atau analogi apa yang akan kamu gunakan jika kamu mengajar SPLTV di kelas? Lisna ada contohnya nggak? Atau analogi itu berarti contoh ya dalam kehidupan nyata biar lebih jelas gitu, biar siswa bisa memahami SPLTV ini dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Paling itu ya kalau strategi tuh mungkin kalau di dalam pembelajaran tuh apa ya, dengan memberikan contoh nyatanya dalam kehidupannya gitu kan, biasanya apa sih si siswa tuh lebih paham gitu kalau misalkan menggunakan aktivitas atau kejadian yang nyata gitu kan. Karena kalau misal kita nih ngejelasin tentang materi SPL TV tapi hanya dengan persamaannya aja tuh 2x ditambah 3y ditambah 2z misalkan gitu kan, mereka tuh kurang paham. Tapi yaitu kalau misalkan kita gunain si x nya itu sebagai apa, si y nya itu sebagai apa, mungkin siswa itu akan lebih paham gitu. Mungkin kalau dari aku, yang lain gimana? Oke. Mau nambahin nggak, Mon? Kasul Batul? Berarti kayak tugas olahraga gitu ya. Misalkan ini pensil gitu. Terus si ini tuh Y-nya sebagai penghapus, penghapusnya tuh ada gitu. Oh iya, jadi secara visual gitu ya ditunjukkan juga ya. Kalau strategi berarti untuk media dan modelnya otomatis harus dicocokkan juga ya tentunya kalau yang strategi itu terus juga pastinya harus dijelaskan secara sederhana gitu. Oke sih, segitu aja ada yang mau ditambahin gak dari kalian bertiga? Ini Nina, mungkin itu masuk juga yang strategi tuh, yang ini kan ada tuh di LKPD yang menggunakan gerakan kayak gitu tuh, mungkin itu juga bisa membantu ya nggak? Oh iya, kan kayak misalnya beberapa tuh iya pastinya kan yang cara atau dia tuh gaya belajarnya harus secara visual gitu kan ya. Pastinya dia kalau dijelaskan secara visual pastinya tentu lebih paham gitu kan maksud kamu. Makanya kenapa strategi itu penting gitu. Oke sih, bagus bagus. Oke, cukup ya segitu aja dan kayaknya lebih dari cukup gitu. Terima kasih banyak semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya. Untuk tugasnya kan itu ada 2 ya Iya, videonya. tugas mandirinya Oke, juga. terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga.